Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita harus bersyukur hari ini karena pada hari ini di tempat ini di wilayah Cirata ini kita bisa merayakan Natal dari pelayanan kita Gereja Betel Pentakosta Indonesia yang ada di Cikalong Wetan ini. Dan biarlah Cikalong ini bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Semua kita yang ada di sini, saya percaya bukan kebetulan. Karena apa? Karena kita sudah mempersembahkan pujian di tempat ini. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Lalu di sini ada liturgi. Lalu juga kita mendengar tadi di dalam liturgi tersebut beragam bahasa. Kita juga mendengar dalam liturgi tersebut dari anak-anak kecil sampai kepada orang tua. Semua mempersembahkan pujian untuk Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan lewat liturgi-liturgi tersebut. Dan juga ada paduan-paduan suara. Wah, luar biasa. Kita semua bersyukur bisa hadir bersama-sama. Kalau tadi kita sudah makan dengan jasmani, makanan jasmani, kita sudah dikenyangkan, maka kita juga hari ini ingin dikenyangkan dengan firman Tuhan, tambahan dari liturgi-liturgi yang sudah kita dengar bersama tadi. Kita sampaikan bersama, ya meski punya bagian-bagian tertentu, tapi kita bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, merayakan Natal yang indah, Natal di dalam Yesus Kristus karena Juru Selamat sudah hadir. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami sekalian, dalam Lukas pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Pesan Tuhan pada kita pada hari ini dalam Natal kita yang indah ini adalah yang pertama, jangan takut. Tidak boleh takut, karena anak Tuhan tidak boleh takut. Tuhan kita Immanuel, artinya Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Jadi dalam seluruh kehidupan kita Tuhan selalu menyertai kita. Anak-anak, Tuhan menyertaimu, katakan amin. Bahkan anak-anak yang masih kecil juga Tuhan menyertainya. Orang tua Tuhan menyertai untuk membimbing rumah tangga keluarganya dan juga membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak supaya semua menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tahu kita punya Tuhan Yesus, maka kita tidak boleh takut. Meski ada pandemi COVID-19, kita tidak boleh takut. Tapi juga kita tidak bermain-main dengan COVID-19 itu ya. Kita menjaganya juga, kita menjaga jarak. Kita juga pakai masker ya, hand sanitizer jangan lupa juga, dan kita selalu cuci tangan. Nah, ini penting bagi kita karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membuat kita berani untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan dengan demikian bukan hanya kita masuk surga, tapi banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus juga akan diselamatkan. Jadi mari kita berikrar, kosongkan neraka dan buat surga penuh. Katakan amin. Jadi kita buat neraka kosong, jangan sampai ada orang yang dibakar di neraka sampai selama-lamanya kesakitan dan menderita. Tapi biarlah semua orang masuk surga, kita semua masuk surga dan orang lain juga masuk surga. Katakan amin. Yang kedua, dia memberitahu kepada kita bahwa Yesus itu lahir di kota Daud dan diberitahu tandanya dia dibungkus di dalam lampin dan terbaring dalam palungan di sebuah kandang di Bethlehem. Jadi Yesus itu lahir di sebuah kandang di Bethlehem. Meski dia Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja, dia penguasa. Dia Alfa dan Omega, dia adalah pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dia menunjukkan kesederhanaan. Nah, itu juga yang harus kita tiru. Nah, hari ini juga dengan kesederhanaan kita merayakan Natal. Dengan demikian juga, marilah kita hidup dalam kesederhanaan. Meski kita punya uang, punya peralatan teknologi, atau juga punya handphone yang bagus-bagus, tapi tetap hidup sederhana. Itu artinya apa? Anak-anak Tuhan harus rendah hati. Amin. Semua kita harus rendah hati. Jangan ada yang sombong ya. Jangan ada yang tinggi hati. Jangan ada yang manja. Rajin. Semua kita harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Sebab
Tuhan telah menunjukkan itu sejak awal. Dan dia telah menyatakan dirinya. Seperti itulah kita mencontoh dia. Meski dia Tuhan Maha Kuasa, tapi dia tidak semena-mena. Dia tidak menunjukkan segala sesuatu secara semaunya dia. Dia terus bekerja menurut apa yang bisa dia kerjakan. Dan kita ikuti bagi dia. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, maka dikatakan pada ayat yang ke-13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan. Jadi bukan sejumlah besar itu tidak hanya sebanyak kita. Ini ada berapa orang kita? Ada kurang lebih 50 sama anak ya. Ada ini ya. Ya. Jadi di ayat ini dikatakan sejumlah besar, banyak sekali. Jumlahnya banyak sekali. Dan mereka memuji Tuhan. Ayat 14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi malaikat ini menyanyikan berkat ya bagi manusia. Setelah memuliakan Allah, jadi Natal juga membawa kita untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Karena dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, masuk sorga. Nah, dengan demikian maka kita juga harus memuliakan Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Itulah sebabnya kita menyanyikan lagu-lagu kidung Natal, kidung pujian. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Lalu kalau kita mempermuliakan Tuhan, ayat 14 ini berkata begini. Maka kita yang ada di bumi diberi damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Diberikan Tuhan kepada kita. Diberikan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Diberikan Tuhan pada kita. Diberikan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Diberikan Tuhan padaku. Diberikan Tuhan padaku. Ya, damai sejahtera itu diberikan Tuhan kepada kita, kepada semua yang berkenan kepadanya. Jadi kita harus melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Nah, hari ini biarlah semua kita diberkati Tuhan. Dan pulang kita nanti dari tempat ini kita semua beroleh kasih karunia, sukacita besar. Seperti malaikat-malaikat itu, sejumlah besar bala tentara surga memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah kita semua terus memuliakan Tuhan sejak sekarang sampai Tuhan Yesus datang Maranatha. Katakan amin. Sebab Tuhan Yesus segera akan datang menjemput semua orang yang percaya kepada Dia. Membawanya kemana? Ke sorga. Bumi ini akan ditinggalkan oleh kita. Kalau Tuhan Yesus itu datang, kita akan masuk sorga. Di sana tidak ada masalah lagi. Di sana sukacita. Di sana kita gembira. Tidak ada penyakit. Tidak ada kegentaran. Tidak ada kepanasan seperti sekarang juga dihadapi oleh anak-anak yang atau orang tua juga, kipas-kipas dan sebagainya. Semua kita di sana mengalami kedamaian, sukacita dan keindahan hidup. Itulah keindahan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Biarlah kita semua diberkati Tuhan. Terpujilah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan amin. Amin.